Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sohrul Rahmatul Ajijah. Kali ini kita akan belajar mengenai one sample test of hypothesis. Jadi hipotesis ini merupakan suatu pernyataan tentang sebuah parameter populasi yang harus diverifikasi. Sedangkan pengujian hipotesis itu merupakan suatu prosedur berdasarkan bukti sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah suatu hipotesis merupakan pernyataan yang masuk akal atau tidak. Oke, jadi ada 5 tahapan di sini untuk melakukan sebuah uji hipotesis. Yang pertama, kita tentukan dulu hipotesis 0 sama hipotesis alternatifnya. Kalau hipotesis 0 itu disimbolkan dengan H0, hipotesis alternatif itu disimbolkan dengan HA atau H1. Kemudian setelah itu kita menentukan level of significance-nya. Kemudian formulasi untuk menentukan keputusan, kemudian kita mengidentifikasi apakah hasil perhitungannya itu kita putuskan untuk mereject atau do not reject H0. Kemudian kita membuat sebuah conclusion apakah do not reject atau reject H0. Hipotesis nol. Nah, yang dimaksud dengan hipotesis nol ini merupakan suatu pernyataan tentang nilai sebuah parameter populasi yang dibuat dengan tujuan untuk menguji bukti numerik. Kayak gitu ya. Itu hipotesis nol. Kemudian hipotesis alternatif, di sini H1 atau HA, itu merupakan suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan bukti yang memadai bahwa hipotesis nol tersebut salah, gitu. Nah, kita untuk menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Ini hipotesis nolnya sama dengan, maka pasangannya itu adalah tidak sama dengan untuk hipotesis alternatif. Nah, kalau ini kita menggunakan two tilt. Yang dimaksud dengan tilt ini adalah ekor. Jadi kalau kita menguji signifikansi, itu kita lihat kalau ini adalah two tilt. Jadi punya ekor di kanan sama di kiri. Kalau hipotesis nolnya itu adalah kurang dari sama dengan, dan hipotesis alternatifnya adalah lebih dari sama dengan, maka dia one tail yang ada di right side. Jadi kalau kita lihat right side, nah di sini. Jadi ini satu ekor tetapi di sebelah kanan, karena hipotesis alternatifnya adalah lebih dari. Kalau hipotesis alternatifnya kurang dari, maka gandengannya hipotesis nolnya itu adalah lebih dari sama dengan. Nah, dia itu one tail tetapi ada di left side seperti ini. Jadi ada di kiri. Level of significance di sini adalah probabilitas penolakan hipotesis nol ketika hipotesis tersebut benar. Ada dua tipe, di sini adalah tipe 1 error atau alpha dan satunya adalah tipe 2 error atau beta. Kalau di hipotesis tipe 1 di sini, kesalahan tipe 1 ini penolakan hipotesis nol atau H0 ketika hipotesis tersebut benar. Kemudian kesalahan tipe 2 ini adalah penerimaan hipotesis 0 ketika hipotesis tersebut salah. Nah, ini adalah sebuah tabel yang merangkum keputusan-keputusan yang bisa dibuat seorang peneliti dan berbagai konsekuensi yang mungkin. Ini adalah hipotesis nolnya. Ketika H0-nya benar, maka dari peneliti di sini akan menerima H0, ya, menerima H0 atau tidak menolak H0 begitu ketika keputusannya benar. Ya, ini adalah rangkuman dari level of signifikansi ya, apakah dia tipe 1 atau tipe 2. Kemudian kita menentukan formula untuk mengambil sebuah keputusan. Ini ada critical value, yaitu titik pemisah antara daerah di mana hipotesis nol ditolak dan daerah di mana hipotesis tersebut tidak ditolak. Kemudian kita juga bisa melihat dari nilai p-value-nya. Jika p-value-nya itu kurang dari level signifikansi, maka H0-nya ditolak. Tetapi kalau p-value-nya itu lebih dari level of signifikansinya, maka H0 tidak ditolak. Kemudian kita melakukan tes statistik, yaitu sebuah nilai yang diperoleh dari informasi sampel digunakan untuk menentukan apakah H0 itu diterima atau ditolak. Nah, ini beberapa rumus yang kita gunakan untuk menghitung atau menguji rata-rata
atau mean dari sebuah populasi. Jika standar deviasinya diketahui, kemudian tes statistiknya itu berada di distribusi normal, maka maka formula yang kita gunakan adalah ini. Kemudian kalau standar deviasinya diketahui, kemudian paling tidak itu sampelnya atau observasinya itu adalah 30, maka ini menggunakan standar normal. Nah, ini menjadi sebuah di beberapa buku statistik itu mengatakan bahwa kapan kita menggunakan Z, kapan nanti kita menggunakan T, adalah kalau ketika menggunakan Z itu, jika jumlahnya adalah minimal 30, maka kita menggunakan Z. Tetapi kalau kurang dari 30 untuk observasinya, itu kita menggunakan T, di mana ini hampir sama rumusnya. T di sini adalah X bar dikurangi dengan mu per S, ini standar deviasi, dibagi dengan akar N atau jumlah observasi. Sama Z juga seperti itu. X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan standar deviasi untuk populasi dibagi per akar N. Kemudian bagaimana kalau soal proporsi? Proporsi misalnya diketahui di sini number of success-nya itu adalah X, kemudian number of sampelnya N, maka kita bisa mendapatkan P cap di sini. Nah, lalu bagaimana formulasi Z-nya? Maka ini rumusnya seperti ini, di mana P cap dikurangi dengan P, proporsi populasi, kemudian dibagi dengan akar P kali 1 min P per N. Lalu kita mengambil sebuah keputusan apakah reject H0 yang berarti kita do not reject H1 atau do not reject H0 atau do not reject H0 berarti kita tidak menerima H1 kayak gitu aja balikannya ya. Contohnya seperti ini. Sekarang kita cermati untuk contoh yang pertama. Misalnya produsen motor memperkirakan jarak tempuh per liter sepeda motor X adalah 30 km. Statement ini merupakan mu. Mu-nya adalah 30. Hasil tes terhadap sampel 20, karena sampelnya 20, maka dalam bayangan kita ini pasti menggunakan T, ya kan? Sampelnya adalah 20, N-nya observasinya adalah 20, diperoleh rata-rata jarak tempuh yang diperoleh dari observasi 20 atau X bar-nya di sini adalah 28 dengan standar deviasi 4. Nah, lakukan pengujian dengan alfa 5%. Dari soal ini kita bisa mengerjakan bahwa langkah yang kan ada 5 langkah. Langkah yang pertama, kita tentukan H0-nya. H0-nya tadi mu-nya adalah 30 ya. Jadi mu sama dengan 30. Bagaimana kita menentukan dia sama dengan atau tidak? Kembali lagi ke soal, ini kan statementnya mengatakan bahwa produsen motor memperkirakan jarak tempuh per liter sepeda motor adalah berarti dia sama dengan. Kalau H0-nya adalah sama dengan, maka H alternatifnya itu adalah tidak sama dengan. Ini gandengannya. Kembali ke tabel yang ini. Jadi kalau H0-nya sama dengan, pasangannya tidak sama dengan. Begitu juga yang lain. Kemudian yang langkah kedua, kita menentukan dari soal tersebut diketahui alfanya adalah 5%. Ingat kalau dia itu hipotesisnya adalah sama dengan, maka dia termasuk two-tail di sini. Nah, kemudian kita kan tadi menentukan bahwa sampelnya adalah 20, berarti kita menggunakan tabel T, ya. Kita menggunakan tabel T di mana observasinya adalah 20, kemudian alfanya diketahui di sini adalah 5%. Maka kalau di tabel T kita menentukan degree of freedom itu adalah N-1, yaitu 19 di sini diperoleh dari 20 dikurangi dengan 1. Nah, karena 5% ini kan dari soalnya diketahui 5%. Sedangkan ini adalah two tail, berarti ada 2 ekor, kanan sama kiri. Maka 5% ini kita bagi 2, 2,5% kanan, 2,5% kiri. Gitu. Sekarang kita lihat, ini adalah tabel T. Tabel T ini ada beberapa, mungkin kalau di buku bisa kita lihat tabel T-nya. Kalau ini tabel T-nya bentuknya seperti ini ya.
Jadi ini adalah degree of freedom-nya. Ini adalah degree of freedom-nya. Kemudian yang sebelah sini, ini adalah tail-nya atau alfanya. Karena tadi kita menggunakan 5%, tetapi karena dia two tail, kan dibagi 2,5% kanan, 2,5% kiri. Maka kita ambil yang 2,5%-nya. 2,5% ini kan 0,025. Ya, ini 2,5%. Kemudian kita tarik ke bawah, degree of freedom-nya adalah 19. Maka lurusnya ini 2,093. Ini adalah nilai dari tabel T atau T-tabel, istilahnya seperti itu. Maka kita peroleh bahwa T-tabel yaitu 2,093. Ini artinya ada di sini 2,093 dan yang di tail kiri ini adalah min 2,093. Ini adalah area reject H0. Yang ini juga area reject H0. Berarti area yang ada di sini ini adalah yang do not reject. Kemudian yang ketiga, kita tulis formulanya, yaitu T sama dengan X bar min mu per S per akar N. Kemudian di sini tadi X barnya diketahui adalah 28 ya, diketahui 28, mu-nya adalah 30, per standar deviasinya adalah 4, per akar N-nya adalah 20, ini ketemunya min 2 per 0,89. Hasilnya adalah min 2,23. Ini maksudnya gimana? Kita lihat kembali lagi dari yang sudah kita ketahui di langkah yang kedua, bahwa di sini adalah 2,093 dan ini adalah min 2,093. Karena ketemunya min 2,23, maka ada di area sini ya. Nah, ini adalah area reject H0. Nah, ketika area reject H0, apa kesimpulannya? Kesimpulannya tadi kan dalam statementnya, produsen motor memperkirakan jarak tempuh per liter sepeda motor X adalah 30. Berarti karena ini reject H0, maka kesimpulannya adalah dengan alfa sebesar 5%, ternyata jarak tempuh sepeda motor X itu tidak 30 km. Kayak gitu. Itu adalah kesimpulan. Nah, ini kesimpulan ditulis dengan statement dengan alfa 5%, jarak tempuh sepeda motor X adalah bukan 30. Kayak gitu. Ini adalah kesimpulan dari contoh soal yang pertama. Kemudian kita beralih ke contoh soal yang kedua. Pimpinan perusahaan bola lampu berpendapat bahwa daya tahan bola lampu merek X itu adalah lebih dari 150 jam. Ini kita bisa tentukan bahwa kalau lebih dari itu ketika kita menentukan hipotesis 0 sama alternatifnya, kalau ketemu lebih dari ini langsung ke hipotesis alternatif lebih dari. Karena kan tadi di tabel yang awal kita nggak ada kan di hipotesis alternatif itu atau di hipotesis nolnya itu adalah lebih dari. Yang ada adalah lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini lebih dari berarti dia masuk di hipotesis alternatif, yaitu lebih dari 150. Kalau hipotesis alternatifnya adalah lebih dari 150, maka H0-nya itu adalah kebalikannya, kurang dari sama dengan 150. Begitu ya. Mu-nya adalah 150. Kemudian diambil sampel random sebanyak 50, berarti ini N-nya adalah 50. Kalau menggunakan N lebih dari 30, maka nanti kita larinya menggunakan Z. Hasilnya rata-rata daya tahan bola lampu tersebut adalah 155 jam. Karena ini lebih dari 30, maka ini adalah X bar-nya adalah 155. Kemudian simpangan bakunya tol di sini adalah 15 jam. Kemudian dari data tersebut berilah kesimpulan tentang pendapat tersebut. Gunakan dengan alfa 0,1 atau 10%.
Maka dari sini kita tulis ulang untuk H0 sama H alternatifnya. H0-nya mu kurang dari sama dengan 150, mu lebih besar 150. Kemudian yang kedua, karena ini dia H alternatifnya adalah lebih dari, maka dia one tail, satu ekor kan. Karena lebih dari, maka dia ada di right tail, berarti ekornya ada di kanan. Alfa di sini 10%. Nah, kemudian kita menggunakan tabel Z. Jadi kalau kita baca tabel Z itu berbeda dengan tabel T ya. Ini adalah contoh tabel Z ya. Contoh tabel Z seperti ini. Kalau tabel kalau tabel T tadi itu kan kita bacanya diketahui degree of freedom-nya, kemudian diketahui alfanya, baru kita menentukan angka di dalamnya. Kalau tabel Z kebalik, jadi kita itu kan diketahui bahwa tadi alfanya adalah 10% dan one tail gitu. Kalau one tail berarti begini. Sebenarnya data ini kan dibagi kayak dua gini ya. Nah, 50% kanan dan 50% kiri, ya kan? Nah, kayak gini kan seharusnya. Nah, gini kan, 50% kanan, 50% kiri. Karena alfanya 10% di right tail, maka ini adalah 10%. Ini adalah 10%. Sisanya di sini berapa berarti? Ini adalah 40%. Sisanya di sini. Nah, 40% ini kan sama dengan 0,400 kan gitu. Nah, kita cari di dalam tabel Z yang nilainya 0,4. Nah, sekarang kita lihat dari dalam keluar. 0,4. Nah, kita ambil yang di sini. Nah, ini 0,3997. Ada yang menggunakan yang bawah, ada yang atas ya. Nah, kita gunakan yang bawah saja. Berarti di sini adalah 1,2, atasnya adalah 8. Berarti 1,28. Maka dari sini kita bisa gambar ulang ya. Saya gambar ulang di sini. Nah, saya gambar ulang, maka ini adalah 1,28. Maka yang ada di area sini, ini nanti adalah reject H0. Yang ada di area sini satunya, ini adalah do not reject H0. Begitu. Kemudian step yang ketiga kita hitung formulasinya, yaitu Z sama dengan X bar min mu dibagi dengan tau per akar N, yaitu 155 dikurangi 150 dibagi 15 per akar 50. Ketemunya adalah 5 per 2,12, hasilnya 2,376. Kayak gitu. Nah, berarti kalau 2,376 kita ambil kesimpulan di mana? Nah, ini batasnya adalah 1,28. Ada di area reject H0. Kalau reject H0 berarti statement ini benar, maka berarti soalnya kesimpulannya apa? Dengan alfa 10%, jangan melupakan ini ya, statementnya ini ya. Dengan alfa sama dengan 10%, maka daya tahan bola lampu merek X memang lebih dari 150 jam. Kayak gitu. Ya, jadi benar statement tersebut yang menyatakan bahwa jarak tempuh yang menyatakan bahwa daya tahan bola lampu itu adalah lebih dari 150 jam. Oke, selanjutnya kita ambil contoh yang ketiga. Manajer produksi mengatakan tingkat kerusakan barang kurang dari 10%. Nah, kalau menemukan persentase di sini pasti larinya nanti adalah ke rumus proporsi. Maka kita bisa lihat bahwa nilai P-nya itu adalah 10% atau 0,1. 40 sampel random yang diuji, berarti N-nya adalah 40, kemudian 3 diantaranya rusak, yaitu X-nya adalah 3. Benarkah pendapat tersebut? Gunakan dengan tingkat keyakinan 95% atau berarti alfa sama dengan 5%. Kayak gitu. Maka kalau diketahui ini, kita bisa menentukan P-cap. P-cap-nya adalah X per N kan? Maka ini adalah 3 per 40. Ketemunya adalah 0,075.
Sekarang kita tulis untuk stepnya. Yang pertama adalah diketahui bahwa proporsi, ya kan tadi dari ini dari statementnya ini adalah tingkat kerusakan barang kurang dari 10%. Kalau kurang dari berarti kita langsung menuju ke H alternatif. Jadi P kurang dari 10% atau 0,1. Maka ini adalah lawannya, yaitu lebih besar sama dengan 0,1. Lalu kita ambil bagaimana level of significance-nya. Tadi adalah alfa sama dengan 5%. Kemudian ini adalah one tail tetapi ada di left ya, yang ada di sebelah kiri. Maka kita ambil karena ini 5%, berarti kan sisanya ini adalah kalau ini 5%-nya, berarti di sini adalah 45%-nya atau 0,45. Sekarang kita cari di dalam tabel Z 0,45. 0,45 itu berarti ini, yaitu 1, ini ya, 1,64. Berarti ini adalah 1,64. Tapi karena dia left ya, maka dia statusnya adalah tandanya adalah negatif. Ini adalah area reject H0. Kemudian area sekitar sini semuanya ini adalah yang do not reject H0. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Z sama dengan P cap min P per akar P1 min P dibagi dengan N. Maka ini adalah 0,075 dikurangi dengan 0,1 per akar 0,1, 1 min 0,1, N-nya adalah 40. Maka ini ketemu min 0,025 per 0,047 sama dengan min 0,53. Maka kita tentukan apakah dia ditolak apa tidak. Ini adalah min 1,64, ketemunya min 0,53, berarti ada di daerah do not reject H0. Artinya apa? Dengan menggunakan alfa 5%, ya, ternyata kalau do not reject H0 berarti ada di sini, ya. Berarti apa? Statement yang di sini tidak tepat. Berarti statement di sini tidak tepat. Artinya apa? Tingkat kerusakan barang itu sesungguhnya adalah lebih dari sama dengan 10 kayak gitu. Nah, nanti ditulis dengan menggunakan kalimat. Oke, saya lanjutkan. 6 dari 10 ABG di Surabaya merokok. Demikian pendapat dari seorang sosiolog, ya. Hasil penelitian terhadap 100 sampel ABG, karena 100 berarti kita arahnya langsung menggunakan tabel Z, menunjukkan 65 diantaranya merokok. Ya, berarti kita ketahui di sini X-nya adalah 65, kemudian N-nya adalah 100, N-nya adalah 100, sehingga P cap-nya adalah 0,65 yang diperoleh dari 65 per 100. Lalu statement yang pertama ini, 6 dari 10 ABG di Surabaya adalah merokok, maka kita bisa melihat bahwa H0-nya adalah proporsi sama dengan 0,6, kan 6 dari 10 ya, berarti 6%. Karena ini merokok, berarti dia statementnya adalah sama dengan, maka H alternatifnya itu adalah P tidak sama dengan 0,6. Nah, ini step yang pertama. Kemudian step yang kedua adalah kita mencari ini, sama ya. Karena ini dia sama dengan, maka dia two tail. Alfa yang digunakan adalah 10%, berarti dibagi 5% kanan, 5% kiri. Kemudian ingat kalau kita membaca tabel Z, kalau ini adalah 5%-nya, maka ini adalah 0,45-nya atau 45%-nya. Kalau kita merujuk ke soal tadi, kalau 45% kan 1,64 ya. Maka ini adalah 1,64 kanan, min 1,64 kiri. Lalu step yang ketiga, ini kita hitung menggunakan rumus proporsi, yaitu P cap min P per akar P1 min P dibagi dengan N. Maka di sini P cap-nya tadi adalah 0,65 dikurangi 0,6 per akar 0,6, 1 min 0,6 dibagi dengan N-nya adalah 100. Maka ketemunya adalah 0,5
0,05 dibagi dengan 0,048. Ketemunya 1,02. Maka kita lihat di step keempat di sini, artinya apa? 1,64 dan ini min 1,64. Kalau ketemunya 1,02 berarti kan di daerah sini ya, di daerah yang do not reject H0. Kalau do not reject H0, berarti kita mensupport yang menunjukkan bahwa 6 dari 10 remaja di Surabaya itu. Oke, seperti itu dulu materi untuk uji hipotesis satu sampel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.